Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1626 saya akan tak terkalahkan 15 menit kemudian. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid kepala sekte besar terkejut. Saya sudah mengatakan bahwa kalian semua akan mati hari ini. Lin Yun melayang di udara, melihat sekeliling. Saat Yan Kong berjuang untuk melayang kembali ke langit, wajahnya menyeramkan, dan dia meraung, apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Ketujuh murid utama sadar dan memanggil rasi bintang mereka, menekan Lin Yun. Saat berbagai fenomena muncul di langit, fenomena dan artefak suci memancarkan tekanan yang menakutkan saat ketujuh orang itu muncul di hadapan Lin Yun. Sia-sia, tidak peduli siapa yang datang. Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia melangkah maju. Saat dia melangkah maju, 40.000 rune naga di tubuhnya menyatu menjadi naga biru. Naga biru diselimuti badai petir dengan aura naga yang sangat besar yang menyelimuti seluruh wilayah ini, langsung menekan rasi bintang mereka. Mengedarkan tulang naga biru miliknya, Lin Yun menghasilkan 20.000 rune naga lainnya yang terbentuk menjadi armor suci naga biru. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, dan bola mata mereka hampir jatuh. Rune naga jelas terbentuk menjadi naga biru, jadi mengapa lebih banyak rune naga diproduksi? Semua orang bingung sampai mereka melihat ke dada Lin Yun. Cahaya biru terpancar dari dada Lin Yun, mengandung vitalitas yang tak terbatas. Tulang naga suci. Itu pasti tulang naga suci. Qin Chang juga memiliki tulang naga suci saat itu, tapi tulang naga suci Lin Yun tampaknya lebih kuat daripada milik Qin Chang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Penonton terkejut, melihat dada Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Itu adalah masalah besar bagi seseorang untuk memiliki tulang naga ilahi, belum lagi tulang naga ilahi Lin Yun terlihat lebih kuat dari tulang naga emas Qin Chang. Jadi keterkejutan yang ditimbulkannya pada semua orang secara alami sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tulang naga ilahi? Murid Yan Kong berkedip dengan ketidakpercayaan. Saat naga biru mengaum, awan di langit mulai berubah. Lin Yun akan menyembunyikannya saat dia menggunakan tulang naga biru sebelumnya, tidak ingin mengungkapkannya. Tapi dia tidak bisa diganggu dan ingin memulai pembantaian. Seorang murid kepala menebas pedang ke arah Lin Yun, menyebabkan percikan api beterbangan dan rune naga hancur. Serangannya sangat menakutkan, dan serangan itu menghancurkan 300 rune naga. Tulang naga ilahi. Sepertinya tidak begitu mengesankan. Seorang murid kepala menyeringai, tapi senyumnya membeku pada saat berikutnya. Ketika 300 rune naga menghilang, 500 tumbuh kembali. Pedang itu kuat, melukai tulang rusuk Lin Yun, dan rasa sakitnya membuat alisnya berkerut, tapi hanya itu yang dilakukannya. Serangan itu bahkan tidak berhasil melukai organ dalamnya. Tapi Lin Yun bahkan tidak melihat ke arah mana dia dipukul dan menamparkan kepala murid itu sampai mati sebelum dia sempat membalas. Berputar di udara, rambut Lin Yun seperti air terjun yang jatuh ke bawah, dan niat membunuhnya menjelma menjadi cahaya merah yang membumbung tinggi ke langit. Saat dia menghindari beberapa serangan dengan berjalan melewatinya, dia muncul di hadapan murid kepala Silverblood Elysium. Hal ini membuat semua orang terkejut, dengan pupil mata mereka menyipit, dan mereka dengan cepat mendorong artefak suci mereka sampai batasnya. Ketika Lin Yun menyerbu, rune naganya hancur seperti butiran salju, dan dia segera berlumuran darah. Dia membayar harga dengan menerima serangan mereka secara langsung, tapi dia berhasil mencapai kepala murid Silverblood Elysium. Dia bergerak dengan cepat, dan tangan kanannya mencengkeram kepala murid Silverblood Elysium seperti cakar naga. Dengan cahaya dingin menyinari pupil matanya, dia mengeratkan cengkeramannya. Cengkeramannya kuat, dan tangannya terlihat seperti cakar naga. Mati. Murid utama Silverblood Elysium mengerahkan semua asal naganya untuk melawan. Namun, dia hanya bertahan sesaat sebelum kepalanya terbang, mendarat di gunung salju dan menyebabkan gunung itu runtuh. Kamu sedang mendekati kematian. Hal ini membuat orang-orang yang tersisa menjadi marah, dan 3 dari mereka menyerbu. Saat 3 artefak suci menusuk Lin Yun, tanda naga di tubuhnya mulai berjatuhan seperti sisik ikan. Ketiga artefak suci itu memiliki setidaknya 30.000 rune naga, dan masing-masing memiliki sisa jiwa binatang buas yang terukir di dalamnya. Rune suci itu seperti gelombang pasang yang menyebar, dan binatang buas yang terukir di artefak suci muncul.
Mereka adalah seekor naga iblis, seekor burung bangau yang mengerikan, dan seekor angsa putih. Ketika ketiga binatang itu muncul, mereka meraung dan menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan tenang mengedarkan sutra pedang langit ilahi dan sekuntum bunga neter bermekaran. Energi bawahnya mulai menyebar seperti racun hitam. Energi neter dengan cepat merusak artefak suci yang mendarat padanya, dan kekuatannya dengan cepat menurun. Mendorong tulang naga biru hingga batasnya, vitalitas tak terbatas dilepaskan darinya. Luka-luka Lin Yun dengan cepat pulih bersama dengan rune naga. Ini segera menyebabkan aura mereka berubah, dan aura Lin Yun langsung menekan ketiganya. Bersamaan dengan raungan naga, 3 segel ilahi berputar di pupil matanya. Mengeksekusi mata naga ilahi, Lin Yun mengatupkan kedua tangannya dan mengeksekusi segel naga berdaulat. Ketiga binatang buas itu langsung hancur berkeping-keping, dan ketiganya terbang menjauh. Mati. Menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, Lin Yun menikam dan membunuh ketiganya, meninggalkan bercak darah di leher mereka. Tidak, tidak, tidak. Ketiganya panik saat mereka memegangi leher mereka dalam ketakutan saat mereka jatuh dari langit. Namun usaha mereka sia-sia, karena darah mengucur dari leher mereka dan mayat mereka jatuh ke tanah. Hanya 2 orang yang tersisa dari 7 murid utama dari 7 sekte besar. Mereka adalah murid utama dari sekte Phoenix Api dan sekte King Lei. Mereka bertarung dengan naga biru yang dipanggil oleh Lin Yun dengan artefak suci kemuliaan mereka. Lin Yun mungkin sombong, tapi dia tidak bodoh. Dia pertama-tama menggunakan naga biru untuk menahan mereka sebelum membunuh kelimanya secepat mungkin. Tidak diragukan lagi, seluruh proses itu berbahaya, dan dia tidak bisa membiarkan kegagalan. Jika tulang naga biru tidak bisa menahan serangan dari 3 artefak suci, Lin Yun akan berada dalam bahaya besar. Tapi gurunya dipermalukan, dan rekan-rekan muridnya terjebak. Jadi tidak ada salahnya baginya untuk mengambil risiko karena dia ingin memulai pembantaian. Apa yang terjadi? Murid utama Sekte Flame Phoenix dan Sekte Azure Thunder tercengang, dan mereka dengan cepat menggunakan artefak suci kemuliaan mereka untuk menaklukkan naga biru. Tapi mereka terlambat karena mereka kehilangan rekan mereka yang tersisa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Lin Yun hanya mengambil beberapa langkah keluar, dan para jenius generasi emas tidak ada apa-apanya di hadapannya. Tidak ada yang menduga adegan ini, membuat keduanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat mereka mundur ke sisi Yan Kong. Kakak senior Yan Kong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Murid utama Sekte Phoenix Api bertanya. Dia memiliki sebuah cermin yang melayang di sampingnya, dan pemandangan di dalam cermin itu adalah lautan api dengan tangisan burung Phoenix yang bisa didengar. Dia gugup, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan dari sebelumnya. Pada saat ini, dia merasa tidak nyaman, dan ini sama dengan murid utama Sekte King Lei. Bantu aku membeli 15 menit. Aku akan tak terkalahkan 15 menit kemudian. Mata Yan Kong bersinar dengan kesombongan saat dia menelan pil. Saya ingin mencapai tahap ke-9 dalam kanon langit mendalam. Jika saya berhasil, saya akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari bulan surgawi, dan saya dapat dengan mudah menekannya pada saat itu. Kata-kata itu membuat mata kedua murid kepala berbinar. Kanon langit mendalam sangat terkenal, dan mereka telah lama mendengar tentang bulan surgawi. Tapi mereka masih gelisah saat menghadapi Lin Yun. Sudah terlambat bagi kalian untuk mundur sekarang. Yan Kong melotot. Bahkan jika dia kuat, menurutmu dia bisa bersaing dengan kakak senior Qin? Belum lagi kakak senior saya tidak diperlukan. Percayalah. Beri aku waktu 15 menit, dan aku akan menjadi tak terkalahkan nanti. Kedua murid kepala bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Mereka berdua memiliki artefak suci kemuliaan, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membeli 15 menit. Murid Sein Pedang Bercahaya, Lin Yun, ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Raungan bergema di langit saat kilat menyambar di belakang sosok berjubah biru itu, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Saat Lin Yun melayang di udara, rambutnya berkibar keras tertiup angin, dan raungannya membuat jantung banyak orang berdegup kencang. Raungan Lin Yun seperti naga biru saat ratusan petir melintas di langit. Lin Yun mendarat di atas kepala naga biru. Tubuhnya seperti pedang yang menyatu sempurna dengan naga biru dan memancarkan aura pedang naga biru yang menakutkan. Orang ini terlalu berlebihan. Tatapan kedua murid utama itu dingin. Aku tidak percaya dia masih berani menjadi begitu sombong setelah 15 menit. Murid utama Sekte Flame Phoenix mengangkat cermin, dan api di cermin langsung menjadi menyilaukan. Murid kepala Azure Thunder Sekte juga mengeluarkan artefak suci kemuliaan, cambuk kaisar petir 9 segmen.
Mengeksekusi dua artefak suci kemuliaan, seekor burung Phoenix api terbang keluar dari cermin, dan cambuk kaisar petir 9 segmen juga melepaskan seekor naga ungu sebelum mereka terbang ke arah Lin Yun. Mereka hanya perlu mengulur waktu 15 menit. Aku akan membiarkanmu hidup selama 15 menit lagi. Yan Kong mengertakkan gigi, menatap Lin Yun. Bab 1627 Pertarungan 1. Keributan yang disebabkan oleh dua artefak suci kemuliaan sangat besar, dan jiwa-jiwa yang tersisa yang terukir di dua artefak suci kemuliaan menjadi hidup kembali di bawah rune suci. Phoenix api dan naga petir menjadi hidup saat mereka melesat melintasi langit, menyerbu ke arah Lin Yun seperti gunting yang diarahkan ke kepala naga biru. Sebelum dua serangan itu tiba, ruang di sekitarnya seperti lukisan yang hancur dengan retakan yang menyebar sementara api Phoenix dan naga petir mengarah ke leher naga biru. Mati! Murid-murid utama dari Sekte Phoenix Api dan Sekte Qinglei meraung saat mereka membentuk segel bersama. Kekuatan artefak suci kemuliaan di tangan mereka tumbuh, mengejutkan semua orang. Lin Yun sudah lama menduga hal ini dan menunggangi naga biru seperti sedang memegang pedang. Naga biru melingkar sebelum melesat seperti bola meriam, menghindari serangan dua artefak suci kemuliaan dan menuju ke arah Yan Kong. Kembali. Keduanya tidak panik, tapi mengingat kembali artefak Glory Sein mereka. Ketika mereka menggunakan artefak Glory Sein mereka, api Phoenix dan naga petir menjadi lebih jelas saat mereka berlari dan menyelimuti Lin Yun dengan kekuatan mereka. Tepat ketika Lin Yun ingin mendekati Yan Kong, dia dipaksa mundur oleh keduanya. Saat ketiganya bertarung di udara, Yan Kong memancarkan cahaya perak dari tubuhnya, dan awan iblis di langit menjadi tipis di bawah cahaya perak. Ada bulan perak yang bersembunyi di balik awan tipis, menyinari Yan Kong dengan cahaya perak. Kanon langit yang mendalam. Yan Kong berencana untuk membuat terobosan di tempat. Menilai dari fenomena ini, dia mungkin akan menjadi tak terkalahkan ketika dia membuat terobosan. The Profound Sky Cannon akan menjadi semakin menakutkan semakin jauh seseorang meraihnya. Sepertinya pemakaman bunga sudah ditakdirkan. Semua orang terkejut, melihat bulan perak di awan. Ini karena bulan perak itu terlalu menyihir. Bahkan jika itu tersembunyi di balik awan iblis, itu tidak terlihat seperti apapun yang ada di dunia. Cahaya bulan yang bersinar turun darinya memancarkan energi spiritual yang menakutkan, dan energi spiritual di sekitarnya menjadi pekat saat cahaya bulan bersinar. Temperamen Yan Kong juga menjadi semakin halus, yang membuatnya terlihat seperti makhluk abadi. Dia berhasil. Murid-murid utama dari Sekte Flame Phoenix dan Sekte Azure Thunder tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Kanon langit yang mendalam. Lin Yun terkejut, menatap Yan Kong. Kamu takut sekarang. Sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan. Kamu akan mati dalam waktu kurang dari 15 menit. Ekspresi kepala murid Sekte Phoenix Api menjadi lebih menyeramkan, melihat terobosan Yan Kong berjalan mulus. Kenapa menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara dengannya? Dia akan menderita lebih buruk daripada kematian dalam sekejap. Sifat iblis bajingan ini begitu kuat. Sangat murah untuk membiarkan dia pergi dengan mudah dengan membunuhnya. Murid utama Azure Thunder Sekte berkata dengan dingin. Saat mereka berbicara, mereka terus bertarung dengan Lin Yun. Mereka tidak berniat untuk mengalahkannya, mereka hanya harus mencegah Lin Yun mengganggu terobosan Yan Kong. Hal ini juga membuat mereka percaya bahwa Yan Kong tidak berbohong pada mereka. Mereka hanya perlu mengulur waktu 15 menit agar Yan Kong menjadi tak terkalahkan. Lin Yun, bukankah kamu sombong sebelumnya? Kenapa kamu begitu pendiam sekarang? Kau mungkin punya kesempatan jika kau melarikan diri sekarang. Jika tidak, kau akan mati dalam 15 menit. Hahaha, dia tidak akan bisa pergi. Ada sekelompok sesama murid di lembah salju rasi bintang suci. Jika dia pergi, semua orang dari Sekte Pedang harus mati. Kedua murid kepala mencoba mengganggu emosi Lin Yun sambil menggunakan artefak suci kemuliaan mereka untuk mengganggunya. Mereka tidak hanya mencoba mempengaruhi emosi Lin Yun tapi ingin Lin Yun mengungkapkan beberapa kekurangannya. Bagaimanapun juga, 5 dari 7 orang ketua murid telah mati di tangan Lin Yun, dan mereka tidak bisa menerima hal ini begitu saja. 15 menit kemudian, Yan Kong memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya bulan yang bersinar bisa dilihat dari jarak beberapa ribu mil. Tak lama kemudian, gelombang aura yang kuat meledak dari Yan Kong yang mengoyak awan iblis dan mewarnai langit menjadi perak. Dia akan segera berhasil. Murid-murid utama dari Sekte Flame Phoenix dan Sekte Azure Thunder bersukacita melihat pemandangan ini. Berdiri di atas naga biru, Lin Yun berhenti menyerang. Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Murid Master Pedang Yao Guang tahu rasa takut.
Siapa yang bertanya apakah ada yang berani menantang murid Master Pedang Yao Guang tadi? Murid kepala Sekte Phoenix Api dengan dingin menatap Lin Yun. Artefak suci kemuliaan, memang luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkan kalian dalam waktu dekat. Lin Yun tidak membalasnya dan melihat ke arah artefak suci kemuliaan mereka. Huff. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Dengan artefak suci kemuliaan, kita berdua tak terkalahkan. Setelah kakak senior Yan Kong membuat terobosan, dia bisa menekanmu dengan satu tangan. Murid utama Sekte King Lei mencibir. Menekanku dengan satu tangan. Kalian seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Lin Yun tersenyum dan mengambil payung. Di saat berikutnya, naga biru berlari keluar bersama Lin Yun. Saat Lin Yun menuangkan rune naganya ke dalam payung, payung itu bersinar terang, dan aura naga yang kuat menyapu keluar. Ini membuat rambut Lin Yun berkibar dengan keras saat dia berdiri di atas kepala naga biru. Hentikan dia. Keduanya panik dan terkejut sebelum mereka dengan cepat mengaktifkan artefak suci kemuliaan mereka. Petir dan api menyatu menjadi lautan yang memenuhi langit sebelum seekor Phoenix api dan naga petir turun dari langit. Kali ini, keributan itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan mereka bisa merasakan ancaman yang datang dari Lin Yun. Ketika api Phoenix dan naga petir bertabrakan dengan Lin Yun, api dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, gelombang kejut yang tersisa menyebar, memperlihatkan kawah besar di tanah. Apakah kita berhasil? Keduanya terengah-engah dan melihat pemandangan ini dengan ragu-ragu. Tapi saat itu, Phoenix api dan naga petir dikirim terbang kembali oleh kekuatan yang kuat, mengejutkan mereka sebelum mereka dipukul oleh Phoenix api dan naga petir. Saat darah menetes di bibir mereka, mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa Lin Yun telah membuka payung aneh dan berdiri di atas naga biru. Jubah Lin Yun berkibar tertiup angin, menunjukkan bahwa dia tidak terluka. Bab 1628 Pertarungan 2. Sebaliknya, cermin dan cambuk di tangan kedua murid kepala mulai bergetar karena suatu alasan, membuat mereka membelalakan mata karena tidak percaya, bagaimana mungkin. Tapi itu bukanlah masalah yang paling signifikan. Kekhawatiran terbesar adalah bahwa artefak suci kemuliaan mereka ditekan karena suatu alasan, dan mereka tidak bisa lagi mengendalikannya. Kematian bagi mereka yang berani menghalangi jalanku. Lin Yun berkata dengan cahaya dingin berkedip di pupil matanya dan niat membunuh yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit. Memegang payung matahari bulan naga biru, Lin Yun melompat dari naga biru dan muncul di hadapan dua murid utama. Dia menutup payungnya sebelum mengayunkannya. Dipukul oleh payung, murid kepala Sekte Phoenix Api dan Sekte King Lei memuntahkan seteguk darah sambil dikirim terbang kembali. Mereka juga kehilangan cengkeraman artefak suci kemuliaan mereka. Ketika Lin Yun mengejar ketua murid dari Sekte Phoenix Api, ini membuat wanita itu panik dan dengan marah dia meraung, "Dasar iblis. Enyahlah, bajingan." Tapi dia terluka parah dan telah kehilangan artefak suci kemuliaannya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindari Lin Yun? Lin Yun dengan cepat mengejarnya dalam waktu beberapa tarikan nafas. Dia tidak mudah menyerah padanya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparannya membuat wanita itu memuntahkan seteguk darah, dan dia terbang seperti karung pasir, menabrak gunung yang jauh. Benturan yang sangat keras membelah gunung itu menjadi dua. Ketika Lin Yun ingin mengejar murid kepala Sekte King Lei, cahaya perak tiba-tiba menyelimuti seluruh wilayah, dan bahkan Lin Yun harus menyipitkan matanya. Melonjak ke langit, Yan Kong melayang di udara, rambutnya berserakan, dan temperamennya telah mengalami perubahan drastis. Dia akhirnya mencapai tahap ke-9 dalam kanvas langit yang mendalam. Dia tertegun sejenak sebelum dia menjadi bersemangat, "Saya berhasil." Bulan surgawi. Yan Kong menyilangkan tangannya, dan bulan perak besar muncul di belakangnya. Di bawah bulan adalah platform perak yang ditutupi dengan rune, dan bulan perak perlahan berputar di atas platform. Saat bulan perak berputar, langit dan bumi mulai bergemuruh, dan awan iblis yang pekat hancur berantakan, digantikan oleh layar perak. Murid Sein Pedang Bercahaya, Lin Yun, datang dan mati. Yan Kong tertawa, dan raungannya membuat seluruh gunung salju bergetar. Di lembah salju rasi bintang suci, Mu Suekin dan murid-murid sekte pedang lainnya dalam susunan spiritual secara alami merasakan keributan yang diciptakan oleh Yan Kong, bersama dengan kata-katanya. "Lin Yun, kakak senior Lin ada di sini." Kedengarannya seperti suara Yan Kong. "Kakak senior Lin seharusnya tidak datang. Kakak seniormu, ayo pergi dan lawan mereka sampai mati." Murid-murid sekte pedang tercengang sejenak sebelum ekspresi mereka menjadi serius. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Lin Yun.
Mereka semua berbalik untuk melihat ke arah Mu Suekin. Wajah Mu Suekin berubah, dan ekspresinya tidak pasti. Saat itu, beberapa sosok muncul dalam susunan spiritual. Ini langsung membuat semua murid Sekte Pedang gugup. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat Gong Sun Yan, Jin Suanyi, Jisuk Xuan, dan murid-murid Sekte Pedang lainnya yang telah mereka selamatkan. Kenapa kalian ada di sini? Adik Jin, adik Ji, bukankah kalian berdua sudah ditangkap sebelumnya? Murid-murid Sekte Pedang tertegun sejenak sebelum mereka membombardir ketiganya dengan pertanyaan. Ketiganya secara alami juga bersemangat. Pada akhirnya, Gong Sun Yan berkata, melaporkan kembali pada kakakmu, ini Lin Yun. Kakak senior Lin ada di sini. Dia menyapu bersih semua murid sekte besar yang menghalangi jalannya, membunuh siapa saja yang menghalanginya. Dia membalas dendam pada Sekte Pedang. Kami berdua diselamatkan oleh kakak Lin. Jin Suanyi dan Jisuk Xuan menambahkan. Murid-murid Sekte Pedang yang lain juga membuka mulut untuk menjelaskan. Kami seharusnya sudah mati, tapi kami mendengar suara kakak senior Lin ketika kami terluka parah. Dia mendorong masuk, berteriak, murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun ada di sini. Siapa yang berani melawan saya? Tidak ada yang berani melawannya, dan dia membunuh siapa saja yang menghalanginya. Ya, dia terlalu kuat. Tidak heran mengapa dia adalah murid dari guru silat Radiant. Dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari Sekte Pedang kita dengan pedangnya sendiri, membunuh siapa saja yang berani menonjol. Murid-murid Sekte Pedang di sekitarnya bisa merasakan darah mereka mendidih dan mata mereka berkaca-kaca saat mendengar apa yang mereka katakan. Mu Suekin menggigit bibirnya, dan dia bisa merasakan kehangatan di hatinya. Dia sekarang tahu mengapa Yan Kong menyerah ketika dia hanya selangkah lagi untuk menghancurkan susunan spiritual Sekte Pedang. Ternyata Lin Yun menarik perhatiannya. Kakak perempuanmu, kami akan membunuh dengan cara kami sendiri. Ya, ayo kita lawan para bajingan dari Sekte Suantian itu sampai akhir. Murid-murid Sekte Pedang tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Saat mata Mu Suekin berkedip-kedip, dia segera memutuskan, setengah dari orang-orang akan tinggal di belakang dan menunggu saudari muda Ye selesai memurnikan rasi bintang suci. Jika dia berhasil, Sekte Pedang kita akan mendapatkan warisan petapa agung kuno. Kita tidak bisa membiarkan gangguan apapun. Sedangkan untuk yang lainnya, kita akan membunuh mereka dan melawan mereka. Dimengerti. Murid-murid Sekte Pedang berdiri dan membagi tugas mereka. Rekan-rekan muridku, ikutlah denganku dan bantu kakak senior Lin. Mu Suekin berteriak, memimpin. Selama bulan menggantung di langit, Sekte Pedang adalah abadi. Selama bulan menggantung di langit, Sekte Pedang itu abadi. Suara-suara bercahaya bergema seperti getaran pedang saat Mu Suekin memimpin. Semua orang berubah menjadi beberapa bayangan yang berlari kencang. Ketika mereka menyerbu keluar dari lembah, mereka langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yan Kong diselimuti oleh cahaya bulan perak sambil menertawakan Lin Yun, murid pendekar pedang berseri, apakah kamu berani melawanku? Kata-kata Yan Kong menyebar jauh dan luas seperti angin bersiul. Dia diselimuti oleh aura yang sangat besar. Keanggunan yang dia tunjukkan bahkan lebih murni dari bulan. Di bawah layar perak, Lin Yun melayang di udara dan mengayunkan payung matahari bulan naga biru, menyerang kepala murid Sekte King Lei, yang sedang menonton pertunjukan dari samping, menunggu Lin Yun ditekan oleh Yan Kong. Payung matahari bulan naga biru menembus dada ketua murid Sekte King Lei dan menjepit mayatnya ke tanah. Kemudian, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Yan Kong dengan rambut hitamnya yang berkibar keras tertiup angin. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memberimu pertarungan. Melambaikan tangannya, Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedangnya tanpa sedikit pun rasa takut di dalam pupil matanya. Karena Yan Kong menginginkan pertarungan, Lin Yun akan memberinya pertarungan. Sebagai murid Master Pedang Yao Guang, mengapa dia harus takut bertarung? Bab 1629 Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Lin Yun melayang di udara saat kotak pedang terbuka dengan sebuah pantulan, dan pedang pemakaman bunga terbang keluar. Dia juga mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, meninggalkan riak di sekitarnya. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengejar kecepatannya, melintasi jarak beberapa ribu meter dalam sekejap mata. Mengangkat tangannya untuk meraih pedang pemakaman bunga di atasnya, Lin Yun melangkah maju dan muncul di hadapan Yan Kong. Haha, bagus, ayo. Yan Kong tertawa dengan pupil matanya yang dipenuhi kegilaan. Berdiri di depan bulan perak, rambutnya berkibar keras tertiup angin. Tapi ketika Lin Yun menghunus pedangnya setengah inci, itu membuat Yan Kong menyipitkan pupil matanya saat rasa takut muncul di dalam hatinya.
Dia mengenali niat pedang kubah surgawi Lin Yun, dan Lin Yun menggunakan niat pedangnya untuk mengaktifkan roh kemuliaan kuno yang terukir di pedang. Itu adalah niat pedang kubah surgawi yang lengkap, dan semuanya berlangsung terlalu cepat. Tepat ketika dia masih tertawa, Yan Kong terbelah menjadi dua. Saat darah memercik, Lin Yun memutar pedang sebelum menyarungkannya. Pedangnya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengimbanginya. Mereka tidak bisa memahami mengapa Lin Yun tiba-tiba melepaskan niat pedang yang begitu menakutkan sebelumnya, tapi niat pedang itu hampir membuat semua orang dalam radius 1000 mil berlutut. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa dipaksa berlutut, Lin Yun sudah menyarungkan pedangnya, dan tekanan tiba-tiba itu menghilang seperti mimpi. Saat mayat Yan Kong hancur berantakan, bulan perak di belakangnya juga mulai runtuh. Bagaimana ini mungkin? Yan Kong sudah mati. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan menjadi tak terkalahkan setelah 15 menit? Kenapa dia mati tiba-tiba? Ini tidak masuk akal. Semua orang terkejut, dan mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Mu Suekin yang bergumam pada dirinya sendiri dengan pupil matanya yang bersinar terang. Dia tahu itu pasti niat pedang kubah surgawi, dan matanya tidak menipunya. Sementara itu, Lin Yun telah menghabiskan hampir semua asal naganya saat dia mengaktifkan roh kemuliaan pada pedang pemakaman bunga. Dia juga menghabiskan banyak vitalitasnya. Ketika bulan perak meledak, dan gelombang kejut menyapu, Lin Yun hanya bisa menyelimuti dirinya dengan sayap gagak emas. Setelah ledakan besar, Lin Yun menghembuskan nafas dan mengepakkan sayapnya untuk menghilangkan gelombang kejut yang tersisa. Aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri sambil menunduk. Dia melihat Mu Suekin dan murid-murid sekte pedang lainnya dari lembah salju rasi bintang suci. Saat itu, sebuah insiden terjadi, dan seseorang terbang keluar dari gunung yang runtuh di kejauhan. Orang ini adalah ketua murid dari sekte Phoenix Api yang dikirim Lin Yun untuk terbang sebelumnya. Ketika tatapannya jatuh pada Lin Yun, dia mengingat artefak suci kemuliaan miliknya sebelum menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membayar nyawaku sebagai gantinya. Dia menjadi gila dan mengeksekusi artefak suci kemuliaan miliknya hingga batasnya dan bersinar dengan api yang berkobar. Saat dia bergabung dengan burung Phoenix, auranya langsung mencapai alam nadi naga denyut kelima sambil menyerang Lin Yun. Api berkobar dengan liar di jalurnya, menciptakan lubang di ruang sekitarnya. Benar-benar wanita gila. Lin Yun mengerutkan alisnya dan dengan cepat mencoba mencari solusi. Tidak bagus. Mu Suekin berseru. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lin Yun tidak baik, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Setelah membunuh Yan Kong, aura yang mencapai puncaknya mulai menyebar. Itu berarti wanita yang tiba-tiba datang secara alami menempatkan Lin Yun dalam posisi berbahaya. Hahaha. Lin Yun, ayo kita mati bersama. Murid utama sekte Phoenix Api mengenakan ekspresi menyeramkan. Karena kebenciannya pada Lin Yun, dia sudah lama menjadi gila. Tapi ketika dia baru saja selesai berbicara, seekor naga putih muncul di atas lembah salju rasi bintang suci. Naga putih itu melingkar di sekitar seseorang. Ketika orang itu mengayunkan pedangnya, getaran pedang yang cemerlang bergema di telinga semua orang. Getaran pedang itu membuat hati semua orang bergetar. Ketika sinar pedang itu terbang keluar, kepala murid sekte Flame Phoenix terpotong menjadi dua bahkan sebelum dia bisa mendekati Lin Yun, dengan api yang tak terhitung jumlahnya tersebar seperti kembang api. Ye Ziling. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Ziling, yang sepertinya berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi. Saat Ye Ziling turun dari langit, pohon yang menjulang tinggi di belakangnya menyusut ukurannya sebelum memasuki tubuhnya. Rasi bintang suci kuno. Benar-benar ada rasi bintang suci kuno di lembah itu. Panen dari sekte pedang terlalu besar kali ini. Mereka juga meledakkan masalah ini. Perang antara sekte Suantian dan sekte pedang telah resmi dimulai. Aku yakin akan ada pertempuran besar pada akhirnya. Jangan meremehkan sekte pedang. Siapa yang menyangka bahwa 8 sekte besar akan dibantai, dan bahkan Yan Kong akan kehilangan nyawanya. Karena dia begitu kuat, dia benar-benar layak menjadi murid master pedang Yao Guang. Semua orang tersadar saat melihat Ye Ziling terbang ke arah Lin Yun. Apa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan, dan tidak ada yang menyangka bahwa masalah ini akan selesai dengan cara ini. Bahkan setelah Yan Kong membuat terobosan dalam kanon langit mendalam dan mencapai tahap ke-9, dia masih dibunuh oleh Lin Yun dengan satu serangan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan mereka, membuat Yan Kong terlihat seperti lelucon.
Yang paling penting, semua orang bisa merasakan bahwa Yan Kong tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan terkalahkan setelah 15 menit. Ketika dia membuat terobosan dalam teknik kultivasinya, aura yang dia lepaskan mencapai ketinggian yang menakutkan. Inilah sebabnya mengapa semua orang bingung bagaimana Lin Yun berhasil membunuh Yan Kong dengan satu pedang. Mereka datang dengan berbagai penjelasan, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Ketika Lin Yun dan Ye Ziling turun dari langit, mereka menarik kembali aura pedang mereka. Lin Yun mengedipkan mata dan menatap Ye Ziling sambil tersenyum, "Kamu menyelamatkanku. Hentikan itu. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak memiliki kartu truf lainnya." Ye Ziling memutar matanya. Murid-murid sekte pedang lainnya bergegas mendekat. Ketika Mu Suekin menatap Ye Ziling, pupil matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. "Saudari muda Ye, Anda telah berhasil. Selamat. Sekte pedang telah memperoleh panen besar-besaran kali ini." Mu Suekin sangat bahagia seolah-olah dialah yang memurnikan rasi bintang suci, dan emosinya segera mempengaruhi murid-murid sekte pedang lainnya. "Terima kasih, kakak senior Mu." Ye Ziling menatap Mu Suekin dengan tulus. "Saya harus berterima kasih kepada semua orang karena telah melindungi saya saat saya menyempurnakannya. Setelah kita kembali ke sekte, saya akan membagikan warisan di dalam Sein Constellation dengan Master Sekte. Ada banyak warisan, dan aku masih belum bisa memahaminya sekarang. Hehe, jangan terburu-buru. Bagus kalau kamu berhasil." Mu Suekin melambaikan tangannya. "Kakak perempuan, kamu tidak akan memujiku. Aku akan sedih." Lin Yun tersenyum. "Hahaha." Mu Suekin tertawa. "Apakah aku masih perlu memujimu? Bukankah kau sudah memuji dirimu sendiri saat kau berteriak tadi? Murid Sein pedang bercahaya ada di sini. Siapa yang berani melawanku?" Kami semua mendengarnya. "Benar, kami semua mendengarnya. Kakak Lin tak terkalahkan. Kakak senior Lin tak terkalahkan. Kakak senior Lin tak terkalahkan." Murid-murid sekte pedang lainnya berteriak bersama Mu Suekin. Mereka tidak mengejek Lin Yun, murid-murid mereka berkobar-kobar dengan api dan kekaguman. Mereka menyadari bahwa Lin Yun memiliki momentum yang tak terkalahkan, dan dia bisa menunjukkan pada semua orang kekuatan dari sekte pedang. Mereka membuat Lin Yun merasa canggung. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena dia terlalu cemas, dan dia ingin menarik perhatian Yan Kong padanya. Tapi sepertinya tidak seburuk itu. Melihat murid-murid sekte pedang, Lin Yun tersenyum karena ini terasa cukup bagus. Sekte pedang akan abadi jika bulan tergantung di langit. Dia senang karena dia melampiaskan semua emosinya, begitulah seharusnya seorang pendekar pedang. Semuanya, berpencar dan temukan sesama murid yang terluka. Jika Anda bertemu dengan mayat sesama murid kita, jaga mereka tetap aman setelah membakarnya. Mu Suekin menyimpan senyumnya dan memberikan instruksi dengan ekspresi serius. Sekte pedang masih membayar harga yang mahal, meskipun Lin Yun menang. Sebelum Lin Yun datang, banyak murid yang mati mengenaskan dalam pertarungan dengan sekte Suantian dan 8 sekte besar. Mereka sudah memperkirakan bahwa medan perang tandus kuno ini akan menjadi brutal, tapi hati mereka berat setelah menghadapi kenyataan. Melihat murid-murid sekte pedang yang sibuk, wajah Lin Yun perlahan-lahan menjadi suram karena dia tahu ini belum berakhir. Dengan kematian Yan Kong, Qin Tian mungkin tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Mu Suekin berkata kepada Lin Yun, "Aku akan mencarinya, bahkan jika dia tidak datang dan mencariku. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan perseteruan darah dari 2 dekade yang lalu," kata Lin Yun. Ketika Ye Ziling mendengar itu, bibirnya bergerak-gerak karena dia secara alami tahu apa yang terjadi saat itu. Ayahnya adalah seorang jenius dari sekte pedang saat itu, yang pertama dari 3 peringkat. Tapi dia jatuh dalam jebakan dan hanya bisa melihat para jenius generasi emas dari sekte pedang mati. Setelah itu, dia kehilangan akal sehatnya dan sekarang terjebak dalam sekte pedang Fuyun sebagai penjaranya. "Kamu tidak boleh impulsif. Kakak Xiao menyuruhku untuk menjagamu. Jangan meremehkan Qin Tian." Ye Ziling akhirnya mengendalikan emosinya dan membujuk Lin Yun. Lin Yun membuka mulutnya, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. "Lin Yun, apakah kamu sudah memahami niat pedang kubah surgawi?" Mu Suekin merendahkan suaranya, dan ini membuat Ye Ziling terkejut. Niat pedang kubah surgawi. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh banyak ahli alam dekrit samsara. Di mata banyak orang, menggenggam jurus pedang kubah surgawi bahkan lebih menantang daripada menjadi seorang suci semu. Tapi Lin Yun menggenggam jurus pedang kubah surgawi saat berada di alam nadi naga. Bukankah ini sedikit terlalu berlebihan? Kamu mungkin melakukan kesalahan. Lin Yun tersenyum.
Mehm. Mu Suekin menunjukkan tatapan ragu-ragu ke arah Lin Yun dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Bagaimana kau bisa mengayunkan pedang itu tadi? Bukankah dia mengatakan bahwa dia tak terkalahkan? Saya hanya mencoba dan melihat betapa tak terkalahkannya dia. Aku ingin melihat siapa yang berani mengaku tak terkalahkan sebelum pemakaman bunga. Lin Yun tersenyum dengan santai. Bab 1630 Pendeta Iblis Bintang 91. Dua orang pemuda sedang berjalan bersama di sebuah tanah tandus. Mereka terlihat luar biasa dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Saat mereka memandang ke depan, mata mereka berkedip-kedip saat mereka jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Istana suci seharusnya ada di depan. Pemuda berjubah emas di sebelah kanan tampak anggun dengan temperamen yang luar biasa. Orang yang berdiri di sampingnya juga memiliki sepasang tatapan tajam dan mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Dia adalah Qin Tian, yang dikenal sebagai yang terkuat di antara generasi emas domain tandus kuno. Kami masih harus menunggu beberapa waktu. Pembatasan masih ada, tapi kita harus menuju ke arah yang benar. Qin Tian mengangguk dengan api berkobar di pupil matanya. Bagaimanapun, itu adalah Istana Suci Naga Biru, tanah warisan yang tepat. Itu adalah cabang gerbang naga yang tak terkalahkan di zaman kuno. Dikabarkan bahwa 9 kaisar menerima warisan dari istana leluhur gerbang naga 3000 tahun yang lalu. Inilah sebabnya mengapa mereka tak terkalahkan pada generasi itu, menekan era kegelapan. Gerbang naga telah lama menjadi keberadaan terlarang di dalam kekaisaran naga ilahi. Banyak orang berspekulasi bahwa penguasa kekaisaran naga ilahi saat ini, Permaisuri, tidak ingin ada yang mengetahui rahasia mengapa dia bisa bangkit. Sekali lagi, itu hanyalah rumor, dan tidak ada seorang pun kecuali 9 kaisar yang tahu tentang alasan sebenarnya. Tapi 3000 tahun telah berlalu. Dari 9 kaisar, beberapa meninggal dan beberapa pergi, dan kaisar yang tersisa diselimuti misteri. Ada catatan di kultus Minggu bahwa seorang kultivator menemukan harta yang tak ternilai di Istana Suci Naga Biru selama era tergelap, Ordo Dewa Angin. Itu adalah artefak suci berdaulat yang sebanding dengan artefak ilahi dan dapat memutuskan langit berbintang. Pemuda berjubah emas itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah murid dari Sekte Ming, dari sekte yang sama dengan Huang Xuanyi, yang sebelumnya berada di urutan pertama dalam peringkat inti Elysium. Qin Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Itu hanya rumor. Jika ada harta karun seperti itu, pasti sudah lama dirampas. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Mungkin tidak ada artefak suci yang berdaulat, tapi pasti ada banyak warisan artefak suci. Tapi yang paling penting adalah teknik kultivasinya. Teknik kultivasi roh hantu akan lebih baik jika sudah lengkap. Murid Qin Tian berkobar dengan api, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Tapi pemuda berjubah emas itu hanya tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Dia memiliki beberapa penghinaan di dalam hatinya. Dia tidak berpikir sekte domain tandus kuno bisa memasuki Istana Suci Naga Biru. Jika istana tidak mau membiarkan siapapun masuk, bahkan orang suci yang hebat pun tidak akan bisa memasukinya. Sekte domain tandus kuno tidak mengetahuinya karena mereka terlalu banyak menolak. Informasi ini bukanlah rahasia bagi berbagai tanah suci. Tapi Tian Xuanzi bisa dianggap sebagai sosok, dan Qin Tian, yang secara pribadi diajar oleh Tian Xuanzi, membuatnya merasakan sedikit tekanan. Dia merasa bahwa Qin Tian memiliki lebih banyak kartu truf, dan dia tidak bisa meremehkan orang ini. Dia juga tahu mengapa gurunya ingin dia bekerja sama dengan Sekte Xuan Tian. Sepertinya bukan hanya kita yang ada di sini. Qin Tian menyapu pandangannya ke sekeliling dengan senyum ceria. Tetapi orang-orang itu berhati-hati dan menjaga aura mereka. Akan sedikit merepotkan untuk merasakan semuanya. Tiba-tiba, wajah Qin Tian berubah, dan aura dingin menyapu darinya. Ini mengejutkan pemuda berjubah emas itu, dan dia bertanya, "Saudara Qin, apa yang terjadi?" "Mati." Qin Tian menjawab. "Siapa yang meninggal?" "Adikku, Yan Kong." Qin Tian mengertakkan gigi. Kata-kata itu mengubah wajah pemuda berjubah emas itu, dan dia bertanya, "Siapa di medan perang tandus kuno yang berani membunuhnya?" "Tunggu. Kau menugaskan dia untuk membunuh Lin Yun dan menyuruhnya membawa kepala Lin Yun untuk membalas dendam pada adik laki-lakiku. Sekte pedang mungkin yang membunuhnya." Qin Tian menjawab. Dia yakin bahwa meskipun sekte lain berhasil mengalahkan Yan Kong, tidak ada seorang pun, selain sekte pedang, yang akan berani mengambil nyawanya. Tapi dia terkejut karena Yan Kong pergi bersama 8 sekte besar. Jadi, apa yang terjadi? Jangan khawatir tentang hal itu, Saudara Zhang. Saya akan bertanya-tanya.
Qin Tian merasa malu karena dia dengan percaya diri mengatakan Yan Kong akan datang dengan kepala Lin Yun. Liu Su tidak membalas saya, jadi dia harus membuat terobosan sekarang. Wajah Qin Tian menjadi gelap. Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya Lin Yun, jadi aku bisa menghadapinya jika Sekte Suantianmu tidak bisa mengambil nyawanya. Zhang Yuan dengan santai menjawab. Tapi wajah Qin Tian gelap. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkannya? Mereka bertiga memahami serangan serempak, dan mereka bahkan bisa membunuh para ahli di alam pulsa naga ketujuh dengannya. Saat Istana Suci muncul, mereka akan dapat membunuh siapapun yang tidak senang dengan mereka, dan tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menguasai seluruh Istana Suci. Zhang Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Qin Tian sambil tersenyum, kudengar kalian bertiga memahami serangan serempak yang bisa menekan semua orang. Sekarang Yan Kong sudah mati, saudara Qin pasti merasa sakit hati. Mungkinkah rumor ini benar? Tapi Qin Tian hanya melirik Zhang Yuan dan dengan dingin berkata, kamu meragukan kekuatanku. Ketika dia selesai, Zhao Yuan segera merasakan tekanan yang sangat besar, membuatnya merasa bahwa Qin Tian sangat dalam dan tak terduga. Dia tersenyum, saya tidak berani. Serangan serempak itu nyata, tetapi bahkan tanpa itu, tidak ada yang bisa menahanku di medan perang tandus kuno. Di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama, saya, Qin Tian, tidak terkalahkan. Mata Qin Tian bersinar dengan semangat juang. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Zhao Yuan bertanya. Saya secara alami memiliki cara saya sendiri. Medan perang tandus kuno telah berubah sejak dulu. Hanya saja Sekte Pedang tidak mau mengakuinya. Qin Tian berkata dengan mata menyipit. Di saat yang sama, banyak jenius dari jalur iblis berkumpul di lembah yang menakutkan. Jika Lin Yun ada di sana, dia pasti bisa melihat sesuatu karena orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan iblis yang dia temui di alam astral sisa naga. Mereka adalah Istana Dunia Bawah, Istana Tujuh Mutlak, Paviliun Hujan Darah, Sekte Iblis, Gerbang 100 Hantu, dan Paviliun Tianxing. Tapi mereka lebih rendah hati daripada di alam astral sisa naga. Bagaimanapun, Sekte Iblis dan Tanah Suci memiliki status yang sama di medan perang tandus kuno, dan mereka tidak berani menunjukkan identitas mereka di depan umum. Dengan demikian, mereka menghabiskan banyak usaha untuk memasuki medan perang tandus kuno. Selain Sekte Bulan Darah yang misterius, 6 Sekte Iblis di kehancuran timur juga ada di sana. Murid-murid utama dari 6 Sekte Iblis berkumpul bersama. Mereka biasanya sombong dan tidak memandang siapapun di mata mereka, tapi mereka tetap rendah hati sekarang dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Sesosok tubuh muncul di atas bukit, menatap semua orang. Ini adalah orang berjubah hitam yang mengenakan topeng sambil berdiri di atas pilar batu seperti patung es. Temperamen yang dipancarkannya agak dingin dan menakutkan, dan siapapun dapat mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita saat dia memegang kipas angin. Bahkan ketika dia menyamar sebagai seorang pria, dia masih tidak bisa menutupi sosoknya yang menggairahkan.